Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Angga Ditya dan rekan saya Nailul Afiyah, Rehani Putri Haji, Sinta Melinda, dan Uswatun Hasanah. Mata kuliah Filsafat Bahasa, dosen pengampu Bapak Haji Udin Kamiluddin MA. Kami dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 1B akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Pengaruh Strukturalisme terhadap Sastra Strukturalisme dan Semiotika. Pengertian strukturalisme. Strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri, dengan mekanisme antar hubungannya. Di satu pihak antar hubungan unsur yang satu dengan unsur lainnya. Di lain pihak, hubungan antara unsur dengan totalitasnya. Hubungan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 1. Bersifat positif seperti kemiripan dan keselarasan. 2. Bersifat negatif seperti pertentangan dan konflik. Yang berikutnya, pengaruh strukturalisme terhadap sastra. Sejak ditemukannya hukum-hukum formal yang berhubungan dengan hakikat karya sekitar tahun 1940-an, bahkan sejak formalisme awal abad ke-20, dasar-dasar linguistik strukturalisme Saussurian dikembangkan untuk analisis sastra. Model analisis terhadap karya sastra telah membawa hasil yang menakjubkan. Bahasa sebagai sistem model pertama telah dieksploitasi semaksimal mungkin dalam rangka menemukan aspek-aspek estetikanya. Terjadinya karya sastra seperti puisi bukan karena puitis, tapi karena kata-kata objek. Bahasalah yang menyebabkan adanya seni sastra. Dalam penerapannya, konsep artefak digunakan dalam fase kedua. Yang pertama adalah objek estetika. Misalnya jika kita menginginkan pengetahuan tentang hubungan antara lapisan bunyi dan pembawaannya. Contoh struktur, yaitu dalam sebuah cerita dongeng, para pelaku dan sifat-sifatnya dapat berubah. Tetapi perbuatan dan peran mereka tetap sama. Para pelaku atau tokoh-tokoh yang tipikal itu adalah sebanding dengan subjek dalam kalimat, dan tindakan dari pelaku itu adalah ibarat sebuah predikat. Metode strukturasi ini diciptakan oleh Propp yang digunakan juga oleh Roland Barthes. Sementara Jacobson menerapkan model linguistik strukturalis Saussurian dalam kesusastraan dengan cara membedakan dua dimensi bahasa, yaitu dimensi bahasa yang horizontal dan bahasa yang vertikal. Distingsi atau perbedaan ini pada dasarnya merupakan analog antara lang dan parol. Dalam dimensi vertikal akan ditentukan persediaan unsur yang dapat menggantikan yang satu dengan yang lain. Contoh, topi, toga, topi wanita, dan kerudung. Dalam dimensi bahasa horizontal akan ditentukan unsur-unsur yang dipilih dari penemuan itu untuk membentuk sebuah rangkaian yang nyata. Rok bawah, blas, jaket kulit. Dengan begitu, sebuah kalimat yang disuguhkan dapat dipandang, baik secara vertikal maupun horizontal. Strukturalisme dan semiotika. Istilah semiotika diambil dari kata semion, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya tanda. Selain kata semiotika, digunakan pula kata semiologi, adalah istilah yang digunakan oleh Saussure, yaitu ilmu yang secara sistematis mempelajari tanda-tanda dan lambang-lambang, sistem-sistem lambang, dan proses perlambangan. Ilmu-ilmu bahasa ada di dalamnya. Terhadap ilmu ini, strukturalisme telah memberikan dasar-dasar bangunan yang kokoh. Tanda itu berada di mana-mana, contohnya kata atau kalimat juga termasuk tanda. Demikian juga gerak isyarat, lampu lalu lintas, bendera, dan sebagainya. Itu termasuk tanda. Terdapat juga sistem tanda sekunder yang berfungsi di dalam rangka sebuah sistem primer, seperti dalam bahasa alam.
Singkatnya, bahasa itu tidak hanya yang biasa kita jumpai secara umum, tapi juga terdapat bahasa-bahasa di luar itu. Pandangan bahasa semacam inilah yang ada dalam pandangan semiotika. René Descartes, babak filsafat modern yang lahir di Prancis ini menyatakan bahwa dalam bidang ilmiah tidak ada sesuatu pun yang dianggap pasti. Semuanya dapat dipersoalkan, tidak terkecuali filsafat dan ilmu pengetahuan yang pada saat itu berkembang. Terkecuali ilmu pasti yang merupakan hasil dari rasio. George Berkeley, filsuf kelahiran Irlandia ini, berpendapat bahwa sama sekali tidak ada substansi material di luar kita. Yang ada hanyalah ciri-ciri yang diamati atau pengalaman dalam roh saja. George memiliki 4 keyakinan asasi. Pertama, segala realitas di luar manusia adalah tergantung kepada kesadaran. Kedua, tiada perbedaan antara dunia rohani dan dunia bendawi. Selanjutnya, tiada perbedaan antara gagasan-gagasan pengalaman batiniah dengan gagasan pengalaman lahiriah. Dan yang terakhir, tiada sesuatu yang berada kecuali roh yang dalam realitasnya yang konkret adalah pribadi-pribadi. George Edward Moore. George Edward Moore, seorang filsuf asal Inggris kelahiran London tahun 1973 dan meninggal pada tahun 1958. Ia adalah profesor filsafat di Universitas Cambridge. Ia merupakan salah satu pendiri dari tradisi analitik dalam filsafat bahasa atau sering dikenal dengan nama linguistik analisis atau bisa juga logical analysis filsafat bahasa, yaitu suatu pandangan yang berupaya menjelaskan melalui analisis penggunaan bahasa dalam filsafat. Namanya menjadi terkenal karena pemikiran analisisnya mengenai konsep-konsep akal sehat. Immanuel Kant lahir pada 22 April 1727 di Königsberg, Rusia Timur. Dalam hidupnya mencapai sebuah revolusi dalam pemikiran filosofis Jerman, membuka jalan untuk idealisme Schelling dan Hegel. Dia juga menyatakan bahwa kita memiliki pengetahuan substansial yang tidak bisa diturunkan dari pengalaman. Dalam terminologi